Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 419 Biarkan badai datang lebih dahsyat. Bang bang. Ji Fei tiba-tiba bertepuk tangan pada Miko Ando. Lumayan, pengaturannya sangat bagus. Ah, Anzai Rika bereaksi dan menatap Ando Miko. Ando Miko, bajingan, kamu berani memarahiku dan menyuruhku seperti ini. Aso, apakah kamu akan melakukan ini padaku? Baga. Eng Silixiang menjadi gila. Dia tidak menyangka Miko Ando akan memanggilnya pelacur kepada orang lain. Berpikir bahwa dia ditangkap dan dipukuli, tetapi dia baik-baik saja. Kemarahan terus datang, membuatnya sangat marah. Aso juga bingung. Dia tidak tahu bagaimana polisi mendapatkan rekaman ini. Melihat Noriko Ando, wajah Noriko Ando juga penuh kebingungan dan ketidaktahuan. Klik, Kong Dali sudah memborgol pergelangan tangan Ando Miko. Miko Ando secara naluriah ingin mengangkat kakinya untuk menyerang. Namun pistol hitam Kong Dali sudah diarahkan ke dahinya. Rasa dingin melanda, dan Miko Ando menjadi tenang sepenuhnya dan terdiam. Mata Ji Fei tertuju pada wajah An Silixiang. Bagaimana rasanya disebut pelacur kecil lalu dimanfaatkan? Menyenangkan sekali bukan? Dada An Silixiang terus naik dan turun, dan dia menatap Aso dengan marah. Pupil mata Aso tiba-tiba membesar, menunjukkan peringatan, dan An Sirika pada akhirnya tetap diam dan tidak berbicara. Aso, Miko Ando adalah sekretarismu. Dia mengatur agar orang-orang merobohkan gedung kita di Teluk Yueban. Mungkinkah kamu yang mengaturnya? Berdengung, Aso merasakan kepalanya berdengung, dan dia khawatir Ji Fei akan menyebutkan masalah ini dan khawatir dia akan terlibat. Saya tidak tahu apa-apa, matanya kembali memperingatkan Miko Ando. Miko Ando sangat patuh. Ji Fei, saya meminta seseorang untuk melakukan ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan ketua Aso. Apakah perilaku pribadimu benar? Ji Fei sepertinya ingin membantu Ando Miko dan membiarkannya tidak ada hubungannya dengan Aso, yang membuat Ando Miko dan Aso lega sekaligus. Ya, itu perilaku pribadiku, akui saja secara langsung. Semua orang memandang Ji Fei dengan kebingungan di mata mereka. Mengapa tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya? Ji Fei mengacungkan jempol kepada Aso. Aku bilang ketua Aso sangat ambisius dan bisa membeli Gunung Phoenix seharga 50 miliar. Bagaimana dia bisa menghancurkan 4 bangunan seperti Yuebanwan? Aso menahan amarahnya dan dengan sengaja mendengus pada Miko Ando dan yang lainnya. Kalian semua yang melakukan ini. Ini mempermalukan kelompok kami. Ando Miko dan yang lainnya menundukkan kepala dan tetap diam. Ji Fei melirik Zhang San, dan Zhang San tiba-tiba berjalan ke arah Aso, tanpa peringatan apapun dan membentak dengan mulutnya. Aso tiba-tiba dipukul. Kamu, patah. Wang Ke menamparnya lagi. Anda, patah. Li Bin menamparnya lagi. Aso berteriak. Bang bang bang. Yang lainnya juga melangkah maju dan menamparnya. Setelah Zhang San dan yang lainnya selesai bertarung, mereka berdiri di samping Ji Fei. Puff, Aso memuntahkan darah dan menatap Ji Fei dengan marah. Ji Fei memandang Zhang San dan yang lainnya, kalian semua yang melakukan ini. Ini merupakan penghinaan bagi kelompok kami. Nadanya sama dengan yang baru saja Aso ucapkan kepada Miko Ando dan yang lainnya. Dahi, kata-kata Aso keluar dari mulutnya dan dia langsung tercekat. Balas dendam telanjang, laporan realitas telanjang. Polisi, mereka memukuli orang, menangkap mereka. Noriko Ando berteriak keras.
Kong Dali dan polisi lainnya melihat ke pintu dan pura-pura tidak mendengar. Adik Noriko Ando merasa cemas setelah ditangkap. Dia melihat ke arah para tamu di tempat kejadian dan berkata, apakah kamu melihat mereka memukuli ketua ASO? Semua orang menggelengkan kepala pada saat yang sama, saya tidak melihatnya. Setiap orang yang terbangun oleh omelan Ji Fei merasa malu saat ini. Bahkan melihat ASO dipukuli membuatku merasa senang. ASO merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah. Dia memandang Li Boli yang berdiri di sana dengan tatapan kosong, ingin dia keluar dan membuktikannya. Saat Li Boli hendak berbicara, dia melihat peringatan di mata semua orang. Dia terdiam sejenak, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, pura-pura tidak memperhatikan. Hati ASO tenggelam ke dasar. Mata Noriko Ando malah memerah karena cemas. Meiko Ando adalah adik kandungnya. Terlebih lagi, para suster mengandalkan dua orang untuk membingungkan ASO dan menjauhkannya dari Anzai Rika dan wanita lain. Bagaimana jika adik mereka dibawa pergi? Dia menatap ASO dengan tatapan memohon. Sudut mulut ASO bergerak-gerak 2 kali. Dan akhirnya dia menatap Ji Fei dengan tajam. Apakah ada solusi lain? Dia siap menyerah. Memiliki, Ji Fei menjawab dengan sangat sederhana. Metode apa? 30 miliar, beli kembali 6 orang ini. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ansi Rika dan yang lainnya di tanah. Wah, Keenam orang itu memandang ASO dengan penuh harap, sangat ingin diselamatkan olehnya. Hati ASO serasa ditusuk pisau. Sakit, 30 miliar. Itu uang sungguhan, bukan cek. Sekalipun dia punya uang, dia tetap merasa sangat tertekan. Memikirkan masa lalu ketika dia menertawakan Jefferson karena ketidakmampuannya, dan bahkan mengira Jefferson adalah anak pemberi uang, kini dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah Jefferson yang lain. Ji Fei, kamu terlalu kejam, aku tidak akan memberimu uang sebanyak itu. Ledakan, Ansi Rika dan yang lainnya di lapangan semuanya putus asa. Oke, jika Anda memberi saya 15 miliar, saya setuju. Ji Fei tiba-tiba memotong harganya menjadi setengahnya. Ketua, Rika Anzai dan Miko Ando berteriak bersamaan. Mata mereka penuh antisipasi. 30 miliar memang banyak. Sekarang, 15 miliar. ASO langsung merasa jauh lebih sedikit, dan dia menerimanya secara mental. Terutama melihat tatapan penuh harap di mata mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah wanitanya, dan semua orang di sekitarnya tahu bahwa begitu tersiar kabar bahwa dia tertangkap di depannya, wajahnya akan ternoda. Apalagi mereka juga tahu bahwa jika ada hal tentang diri mereka yang bocor, dampaknya akan sama buruknya. Aku akan memberikannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyapa Noriko Ando. Noriko Ando sangat gembira dan segera pergi untuk menulis cek. Dia segera menulis cek sebesar 15 miliar dan menyerahkannya kepada ASO. Ji Fei memberikannya padamu, ASO berkata dengan kebencian yang mendalam. Ji Fei mengambil cek itu sambil tersenyum dan melambaikannya di tangannya. Aku bilang kamu punya masalah dengan IQ-mu. Dan sepertinya itu memang benar. 25. 205. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Berapa 25? 205? ASO bertanya dengan marah. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke 6 orang di tanah. Nuo, bukankah masing-masing dari mereka 2,5 miliar? Tidakkah kamu ingin menjadi 250 atas inisiatifmu sendiri? ASO, terdengar gelak tawa dari penonton. Ji Fei, aku akan membuatmu menyesal,
Ku bilang, aku akan meminum darahmu sedikit demi sedikit, Ji Fei berkata sambil membuka tangannya, ayo, biarkan badai datang lebih dahsyat. Ekspresi mabuk, aso, bab 420 itu kamu yang aku tunggu. Di dalam mobil, suamiku, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk memenjarakan Aso? Bukankah ini rencana awalmu? Li Ruoxi bertanya dengan bingung. Ji Fei menggelengkan kepalanya sambil mengemudi, itu memang rencana awalku, tapi aku tidak menyangka Miko Ando akan begitu tulus padanya, dan dia sudah membuat persiapan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Aso. Dalam hal ini, kami akan mengejarnya. Itu hanyalah tanggung jawab Miko Ando, Aso juga akan baik-baik saja. Li Ruoxi mengepalkan tangan merah jambunya, sungguh keji jika mereka dibiarkan melarikan diri lagi. Ji Fei tersenyum dan menjabat cek di tangannya, ini bukan. Bagus sekali. Li Ruoxi langsung menarik cek itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, aku ingin menyimpannya agar kamu tidak keluar dan menyia-nyiakannya. Sudut bibir Ji Fei terangkat, sayang, aku bisa memberimu beberapa ratus juta sesuka hati. Bisakah kamu menerimanya sekarang? Beri saja aku beberapa ratus juta. Li Ruoxi bertanya dengan suara rendah. Hanya, nakal. Tinju merah muda menimpa Ji Fei seperti tetesan air hujan. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan hal seperti itu dengan santai. Ji Fei berpura-pura batuk 2 kali dan memandang Li Ruoxi dengan tatapan sangat sedih, sayang. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku benar-benar punya banyak uang, beberapa ratus juta bukanlah apa-apa. Li Ruoxi, dia hampir dibuat marah oleh Ji Fei. Ini sengaja mengolok-olok diri sendiri, Ji Fei, aku siap, sekarang ayo kita cari kamar. Mencicit, Ji Fei tiba-tiba mengerem dan hampir menabrak tiang telepon. Apakah kebahagiaan datang begitu tiba-tiba? Wajah Li Ruoxi sangat merah hingga dia hampir meneteskan air mata karena malu. Tapi dia menatap Ji Fei dengan mata indahnya yang mengalir seperti air, seolah dia sudah siap. Saat Ji Fei hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering, dan suasana langsung hancur. Brengsek, dia bergumam dan melihat ponselnya. Li Ruoxi juga menghela nafas lega. Dia juga gugup. Ji Fei melihat nomor ponselnya ternyata Zhou Lanxi, penyihir tua. Dia bergumam dan menekan jawaban. Oh, Ji Fei, kamu bisa melakukannya. Kamu telah merusak pengaturan Aso. Itu tidak mudah. Sepertinya aku meremehkanmu. Benarkah? Ada banyak cara kamu meremehkanku. Kamu akan semakin menyesalinya. Ji Fei dengan sengaja menyerang. Hehe. Zhou Lanxi mencibir, mungkin. Tujuan panggilan telepon saya adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, saya pergi. Berjalan, Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya. Tentu saja. Apakah aku akan dipenjara di sini olehmu selamanya? Zhou Lanxi bertanya dengan nada seolah Ji Fei bodoh. Brengsek. Ji Fei mengumpat dengan marah, lalu segera menyalakan mobil dan menginjak pedal gas. Haha. Zhou Lanxi tertawa gembira saat mendengar Ji Fei marah. Ji Fei, kamu terlambat, aku sudah naik helikopter, tunggu saja balas dendamku. Menjatuhkan. Ji Fei membanting tangannya ke kemudi, dan klakson mobil mengeluarkan suara keras. Haha. Zhou Lanxi tersenyum lebih bahagia. Ji Fei, saya memiliki beberapa hal membahagiakan selama periode ini. Salah satunya adalah resep Anda. Saya mengerti. Ini adalah obat yang sangat baik untuk mengatur tubuh di masa depan. Aku tahu identitasmu. Raja Naga, nama ini pasti sangat keras. Aku akan mencari tahu. Yang paling penting adalah Anda adalah putra Ji Guanghui.
Saya yakin jika Ji Guanghui dan Zhao Mengchen tidak mati, mereka pasti akan segera muncul. Ji Fei, selamat tinggal. Patah. Zhou Lanxi menutup telepon, melemparkan telepon ke tanah, lalu naik helikopter dan terbang menjauh dari kota Ninghai. Ji Fei mendengarkan suara bip di ponselnya, dengan ekspresi yang sangat alami di wajahnya, tanpa sedikit pun kemarahan atau ketegangan. Li Ruoxi juga baru saja mendengarnya. Ji Fei, apa maksudmu? Dia tidak bisa mengerti ketika dia melihat Ji Fei menginjak rem dan pedal gas, tanpa niat nyata untuk pergi ke rumah sakit Boai untuk mengejar Zhou Lanxi. Adapun kemarahan Ji Fei, itu semua palsu, karena dia memiliki senyum gembira di wajahnya. Ji Fei tersenyum, sangat bahagia. Akhirnya, dia memandang Li Ruoxi yang tampak bingung dan berkata, "Sayang, Zhou Lanxi sudah lama dibodohi." Mata indah Li Ruoxi melebar karena kebingungan. Dia melarikan diri dan pasti akan terus menjadi musuhmu. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Nada suaranya khawatir dan ekspresinya serius. Ji Fei memegang tangan Li Ruoxi. "Percayalah, semakin Zhou Lanxi berperilaku seperti ini, semakin aku menyukainya." Dia tidak bisa memberitahu Li Ruoxi tentang Long Tang dan Hong Men, tapi dia tidak bisa membuat Li Ruoxi terlalu khawatir, jadi dia menyarankan. Li Ruoxi menatap Ji Fei lama sekali. "Oke, aku percaya padamu, tapi..." Didi, ponsel Ji Fei berdering lagi, dan ketika dia melihat Phoenix yang menelepon, Ji Fei tahu apa yang sedang terjadi. Tekan jawab, "Raja Naga." Zhou Lanxi melarikan diri. Suara Phoenix bercampur amarah dan kecemasan. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Kamu baru saja meneleponku. Jangan khawatir tentang ini. Zhou Lanxi akan kembali dan memohon padaku dengan patuh suatu hari nanti." "Tolong," Phoenix bertanya dengan heran. "Jangan khawatir tentang masalah ini. Jaga saja anak-anak di panti asuhan. Jika Anda terlalu sibuk, serahkan pada Liu Daguang." Patah, Ji Fei menutup telepon. "Sayang, bisakah kita memeriksa kamar?" "Tidak mood." Li Ruoxi langsung menggelengkan kepalanya. Betapa khawatirnya dia memesan kamar dalam situasi ini. Ji Fei menyalakan mobil dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan melaju menuju Taman Longxiang. Di dalam kamar Aso, dia baru saja menerima telepon dari Zhou Lanxi, memberitahunya bahwa dia akan terus menjadi musuh Ji Fei di Ninghai dan harus menahan Ji Fei dan mengalahkannya. Ketika Aso kembali, dia khawatir Zhou Lanxi akan marah. Menurut aturan masyarakat Tianmen, sekali dia marah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tanpa diduga, dia tidak marah dan menghela nafas lega. Namun, dia mendengar bahwa Zhou Lanxi telah melarikan diri, yang membuatnya semakin tertekan. Bagi mereka, keberadaan Zhou Lanxi ibarat pisau tajam di leher yang bisa membunuh mereka kapan saja. Aso mengambil telepon dan mulai mondar-mandir. Dang dang dang. Ada ketukan di pintu. "Datang," Aso berteriak dengan marah. Pintu terbuka, dan Li Boli masuk bersama seorang pendeta Tao. "Ketua, ini adalah Guru Tao Zixu, penguasa kuil 5 elemen kami di kota Ninghai. Hari ini, saya tidak berdiri di saat-saat terakhir karena saya khawatir dengan balas dendam Aso. Ketika saya kembali, saya segera mengundang Guru Tao Zixu ke sini untuk mengatasi situasi tersebut." Tatapan tajam Aso tertuju pada Guru Tao Zixu, yang mengenakan pakaian hijau, topi abu-abu, dan sepatu kain. Dia memiliki wajah melon dan sepasang mata yang tajam, tetapi penuh keserakahan.
Mulut katak itu seolah-olah bisa menyemburkan gas beracun kapan saja, seolah bisa membunuh manusia. Sekilas, dia tidak terlihat terlalu canggih. Namun, Aso sekarang menyukai orang jahat. Oke, kamulah yang aku tunggu. Bersambung.